Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi Rahayu Sarina. Kami dari kelompok 4 akan membawakan dan menjelaskan pengertian tentang ijtihad, dasar hukum, fungsi, dan perbedaan pandangan ulama terkait masuknya ijtihad sebagai sumber hukum. Ditinjau dari etimologi, kata ijtihad berasal dari kata jahada. Ada dua masdar yang terbentuk dari kata jahada. Pertama, jahad, yang mengandung arti kesungguhan. Kedua, kata juhud, dengan arti adanya kemampuan yang di dalamnya terkandung makna sulit, berat, dan susah. Perubahan dari kata jahada menjadi ijtihad mengandung beberapa arti, diantaranya talah li'at mubalaghah, yaitu menunjuk penekanan arti. Dengan demikian, dari kata kedua bentuk kata masdar di atas, terdapat kandungan makna kesungguhan atau kemampuan yang maksimum. Adapun kata ijtihad secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama, yang pada umumnya menunjukkan pengertian yang hampir sama. Ahli usul fikih menambahkan kata-kata al-faqih dalam definisi tersebut, sehingga definisi ijtihad adalah pencurahan seorang hati atas semua kemampuannya. Ijtihad ar-ruju kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam dari segala jenis interpretasi yang kurang jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. 2. Fungsi ijtihad al-ihya kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai agar semangat dan mampu menjawab tantangan zaman menurut Islam. 3. Fungsi ijtihad al-inabah pembenahan, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang sebelumnya berijtihad oleh ulama terdahulu yang kemungkinan ada kesalahan menurut kondisi dan konteks zaman sekarang. Ijtihad juga dapat membantu umat Islam saat menghadapi masalah yang belum jelas hukumnya. Hal ini agar hukum tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan, waktu, serta perkembangan zaman. Selain itu, ijtihad dapat digunakan untuk menentukan dan menetapkan fatwa atas segala masalah yang tidak berhubungan dengan halal dan haram. Dasar hukum ijtihad. Sebagai salah satu penetapan hukum syara, keberadaan ijtihad ditopang oleh banyak dalil, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Sunnah, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mendukungnya. Dari Al-Quran, diantaranya Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Pada ayat di atas, Allah memerintahkan untuk mengembalikan masalah yang menjadi objek perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasulnya. Cara yang ditempuh tentunya dengan cara berijtihad, memahami kandungan makna dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis, kemudian menerapkan makna dan prinsip tersebut pada persoalan yang sedang dialami bersama itu. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 105, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab-kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengendalikan manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu jadi penantang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang hianat. Pandangan ulama terkait masuknya ijtihad sebagai sumber hukum. Sumber hukum dalam Islam ada yang disepakati muttafaq para ulama dan ada yang masih diperselisihkan mutalab. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Para ulama juga sepakat dengan urutan dalil-dalil tersebut. Sedangkan sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama, selain sumber hukum yang 4 di atas adalah istisan, maslahah, mursalah, istisbab, urub, majhab as-sahabi,
dan syar'u man qoblana. Dengan demikian, sumber hukum Islam berjumlah 10, 4 sumber hukum yang disepakati, dan 6 sumber hukum yang masih diperselisihkan. Wahbah al-Juhaili menyebutkan 7 sumber hukum yang diperselisihkan, 6 sumber hukum yang disebutkan di atas, dan ketujuh adalah Ad-Jarai. Sebagai ulama menyebutkan 6 sumber hukum masih diperselisihkan itu sebagai dalil hukum, bukan sumber hukum, namun yang lainnya menyebutkan sebagai ijtihad.